Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astinar Tanjung, NVM 1904005 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, adapun yang saya buat di sini adalah bentuk dan struktur bakteri atau macam-macam bentuk bakteri. Yang pertama itu bentuk bakteri kokus. Bentuk-bentuk bakteri kokus yang pertama yaitu monokokus, yang artinya bakteri berwujud bulat tunggal atau disebut dengan satu. Dan yang kedua diplokokus, yang artinya bakteri yang berwujud bulat dan berpasangan. Yang ketiga stafilokokus, yaitu bakteri berwujud bulat bergandengan menyerupai bentuk rantai. Yang keempat streptococcus, yaitu bakteri berwujud bulat yang terdiri atas 4 sel atau susunan menyerupai bentuk bujur sangkar. Hasil berasal dari pemisahan sel menyerupai bentuk bujur sangkar. Hasil berasal dari pemisahan sel kedua arah. Yang kelima adalah sarkina, yaitu bakteri berwujud bulat yang terdiri berasal dari 8 sel susunan yang menyerupai bentuk bujur sangkar. Keenam, tetracoccus, yaitu bakteri koloni yang berwujud bulat yang tersusun menyerupai kelompok buah anggur. Hasil berasal dari pemisahan sel ke segala arah. Yang kedua, bentuk-bentuk bakteri basil. Yang pertama itu monobasil, yaitu bakteri berbentuk batang tunggal. Yang kedua, diplobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun berpasangan. Yang ketiga itu streptobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun seperti rantai. Yang ketiga, bentuk-bentuk bakteri Spirillea. Yang pertama spiral, yaitu lengkungannya lebih dari setengah lingkaran. Yang kedua itu Spiroseta, yaitu lengkungan panjang dan berulang seperti ver. Yang ketiga Vibrio, yaitu lengkungannya berbentuk setengah lingkaran. Dan yang sekarang bakteri berdasarkan alat geraknya. Yang pertama atrik. Atrik adalah bakteri yang tidak mempunyai flagellum. Bakteri ini terdapat di usus besar manusia dan dapat menyebabkan keracunan. Yang kedua monotrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagellum pada salah satu dinding selnya. Bakteri ini penyebabnya penyakit kolera. Yang ketiga lapotrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagellum pada kedua dinding sel. Yang keempat adalah peritrik, yaitu memiliki flagellum di seluruh permukaan bakteri dan hidup di lingkungan kadar garam yang tinggi. Dan yang terakhir adalah amfitrik, yaitu memiliki 2 atau lebih flagellum di kedua sel bakteri dan menjadi penyebab penyakit pada tanaman dan hewan. Adapun bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Yang dimaksud dengan pewarnaan gram adalah bakteri gram positif, yaitu dinding sel yang memiliki lapisan peptidoglykan tebal dan mampu mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram. Dan pada bakteri gram negatif, yaitu dinding sel yang memiliki lapisan peptidoglykan tipis dan mampu menyerap warna merah sewaktu proses pewarnaan gram. Cukup sekian penjelasan bentuk dan struktur bakteri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.